Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 1 September 2020 bersama Pastor Carolus Patampang, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai Kepala Perwakilan Yayasan Paulus untuk wilayah Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa, sahabat insani yang terkasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di awal bulan yang penuh berkat ini, ya Bapa, kami mohon semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami untuk memahami sabda-Mu yang ada dalam kitab suci, sehingga boleh berbuah dalam hidup kami setiap hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik mereka. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberitakan perintah kepada roh-roh jahat." Mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Sahabat insani yang terkasih, kalimat tadi merupakan kutipan dari kata-kata Santo Hieronymus, seorang yang sangat berjasa dalam penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Latin, dan yang selanjutnya menjadi awal perkembangan pengenalan kitab suci dalam berbagai bahasa. Kata-kata Santo Hieronymus ini menjadi sangat penting, karena mulai hari ini, di awal bulan September ini, kita sudah memasuki bulan kitab suci nasional. Dan pada tahun ini, Gereja Katolik Indonesia mengajak kita merenungkan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Saudara-saudari, sahabat insani yang terkasih, melalui kitab suci kita menerima kabar baik, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ingatlah, kabar baik itu tidak boleh sekedar menjadi milik kita sendiri, tetapi harus kita wartakan supaya semakin banyak orang mengenal, mencintai, dan akhirnya mengikuti Yesus. Sayangnya,
kadangkala kabar baik itu tidak sungguh kita pahami dengan baik, karena sebagaimana dikatakan oleh Santo Hieronymus, kita tidak mengenal kitab suci. Artinya, kita tidak membaca, kita tidak merenungkan, dan kita tidak menjadikan kabar baik dalam kitab suci sebagai inspirasi hidup kita. Apabila hal itu terjadi, kita pun tidak akan pernah bisa mengenal dengan baik Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Hari ini, melalui bacaan Injil dari Injil Lukas, kita mendengar bahkan roh jahat pun dan orang-orang banyak memberikan pengakuan tentang Yesus Kristus. Roh jahat yang merasuki salah seorang dari antara orang banyak itu mengatakan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dan orang banyak menyebut Yesus sebagai orang yang luar biasa. Mengapa? Karena ia memiliki kata-kata yang berwibawa dan berkuasa. Akibatnya roh-roh jahat pun mengikuti dia dan keluar dari orang yang dirasukinya itu. Sebenarnya ini merupakan tantangan bagi kita untuk memiliki pengenalan yang semakin mendalam mengenai Yesus Kristus. Terlebih karena dalam dunia kita dewasa ini, kita sering melihat bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus tidak sungguh-sungguh lagi memelihara imannya, bahkan mempertanyakan imannya dan mulai kehilangan identitas khasnya sebagai pengikut Yesus. Sahabat insani yang terkasih, bulan ini gereja memberikan kesempatan untuk kita semua supaya semakin mengenal kitab suci demi semakin mengenal Yesus Kristus. Mari kita menanggapi ajakan gereja ini dengan berbagai cara. Dan salah satu cara yang saya usulkan adalah, marilah sepanjang bulan kitab suci ini kita menyiapkan waktu 10-15 menit setiap harinya untuk membaca kisah-kisah kehidupan Yesus yang terdapat di dalam keempat Injil. Bacalah setiap kisah secara utuh satu setiap hari. Misalnya, hari ini saya mulai membaca Injil Matius. Saya memulainya dengan membaca silsilah Yesus Kristus. Besoknya saya akan membaca tentang kelahiran Yesus. Dan kemudian saya lanjutkan pada hari berikutnya tentang kisah orang-orang Majus dari timur yang datang mengunjungi bayi Yesus. Yakinlah saudara-saudariku yang terkasih, bahwa kesetiaan kita membaca kitab suci akan membantu kita untuk semakin mengenal, semakin memperkuat kepercayaan kita akan Yesus Kristus. Jangan khawatir untuk memulai. Saya akan mendoakan saudara setiap hari supaya kesetiaan membaca kitab suci itu tetap terpelihara demi memperkuat iman kita dan mempertahankan identitas kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudariku, sahabat insani yang terkasih. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, bangunlah keyakinan dan niat yang tulus dalam diri kami untuk sepanjang bulan kitab suci ini mengenal kehendak-Mu dan mengenal Tuhan kami Yesus Kristus dengan cara membaca kitab suci setiap hari.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara yang terkasih dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, khususnya dalam usaha membaca kitab suci setiap hari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.